Selamat datang kembali dalam Siapa Kamu? Mo Sidik Zamzami. Jadi siapa kamu Mo Sidik? Saya temannya Rian Ibram waktu dia masih remaja. Saya tahu banyak rahasia dia. Mo Sidik ini saya kenal dari zaman SMA ya. Dia ini dulu punya majalah, nama majalah lu dulu apa sih? Majalah Grey. Majalah Grey. Majalah yang isinya tentang anak SMA. Itu But anyway, jadi Mo ini orang yang sangat berjasa sekali buat saya secara pribadi. Karena dia adalah seorang mentor. Kan saya awalnya mulai perasaan jadi... gue bully lu deh dulu. Iya bully, memang lu memang basicnya tukang bully. Iya, semua senior Oslo semua tukang bully. Iya, memang benar ya. Buat para senior ya, punya radio OS, kalian adalah tukang bully. Tapi kita besar karena bully mereka ya. Well anyway, dia senior di OS Radio Bandung, dia yang membesarkan saya sampai akhirnya seperti sekarang. Jadi kenal udah cukup lama. Tapi Mo Sidik Zamzami, Mo, lu tuh pengen dikenal sebagai apa sih sebenarnya? Dari sebagai penyiar radio, terus kemudian sebelumnya aku punya majalah, punya radio, terus stand up komedian, terus apalagi sekarang bikin film. Jadi pengen dikenal sebagai apa sebenarnya Mo Sidik ini? Saya pengen dikenal sebagai orang yang mencari uang. Apa sih pengen dikenal sebagai apa sebenarnya? Ya itu, gue tuh dari dulu itu gue tukang nyari duit. Buat radionya gue tukang nyari duit. Waktu gue jadi komedian gue suka mencari duitnya bukan di atas panggung tapi belakang panggung gitu. Oke, dari zaman dulu gue lebih passionate bukan di meja siar kan, tapi di kantornya, bikin program segala macam. Pertama kali pekerjaan lo apa? Pekerjaan gue pertama kali, maksud tuh menghasilkan uang, profesional. Jadi dulu karena bokap gue adalah percetakan dan penerbit. Ya, jadi gue SD tahun 80-an itu mungkin satu-satunya yang punya komputer dan printer di rumah tuh gue. Ya, waktu SD. Yang lain nggak punya? Belum. Kaya juga bokap lu ya? Karena penerbit. Jadi punya. Jadi gue menjual poster A4 hasil cetakan pada teman-teman gue. Poster siapa? Lu terserah. Ada yang bilang, teman gue Medi namanya. Gue pengen di sini ada uang dolar, tulisannya uang Medi ya. Gitu. Gue cetakin, gue jual. Berapa lu jual? 50 perak, 100 perak. Oh ya? Begitu? Iya. Itu pertama kali? Pertama kali. Bisnis kedua gue adalah ngerekamin kaset. Sebentar, itu umur berapa tuh? Itu kelas 5 SD, 4 SD. 5 SD? Lu udah berbisnis? Iya, bisnis. Lu bener-bener asli orang Padang ya? Iya, pure blood. Gua bapak Padang, ibu Padang gitu, lahir di Bukit Tinggi. Next berikutnya apa? SMP, gua itu ngerekamin, 3 tahun gua itu. Jadi gua bermodal sama kakak gua berdua. Kita beli kaset-kaset. Zaman dulu tuh kaset bajakan. Nah, pas zaman gue SMP itu tiba-tiba Indonesia mengeluarkan kaset tidak boleh bajakan. Jadi semua kaset original, Bos. Jadi lu nggak punya tuh Michael Jackson kompilasi nggak ada. Nah, gue itu ngerekamin kaset-kaset kompilasi lagu-lagu pada zamannya. Tahu gue yang kita bisa request kan? Iya. Lu kasih list lagunya. Betul. Gue pengen lagu ini. Lu kasih kasetnya. Betul. Kaset kosong. Lu kasih ke gue. Iya. Gue jualan dari kaset kosongnya. Jadi lu tinggal beli segitu. Isinya kan? Isinya mau C45, mau C90. Berapa tuh harganya lu jual? Waduh, berapa ya? Lumayan lah. Gue sampai bisa beli CD player. CD player kan mahal banget. Gue sampai bisa beli CD player dari penghasilan itu. Itu umur berapa? Itu SMP kelas 1 sampai kelas 3. SMP kelas 1 udah jadi kriminal. Iya, ngebaca ya. Itu kriminal loh. Iya, tapi zaman dulu mah masih boleh-boleh aja. Iya, nggak apa-apa. Dulu masih sah-sah aja. Roma Irama aja nyanyiin lagunya di Purple. Iya benar juga sih ya. Itu kedua. Lanjut. SMA gua rakit komputer. Rakit komputer. Jualan komputer rakitan. Belajar dari mana? Enggak belajar. Gua nggak begitu ngerti komputer, tapi gua tahu yang jual.
Jadi gue cuma ngeliatin list gitu, lu mau beli komputer yang mana gini, ntar gue untung gue bisa 200-300 ribu, 100-200 ribu, lumayan loh. Oke. Terus berikutnya? SMA gue ke Amerika abis itu. Ngapain? 2 tahun, gue pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar? Nah gue jadi atlet basket. Gue gak segede gini bro, dulu gue kurus banget. Jadi atlet? Atlet basket gue. Serius lu? Serius, jago gue basket dulu. Masa? Nah, lu tanya anak sama 20 deh. Sama 20 banget. Lu dulu atlet basket, badan lu dulu gak segini? Apa yang membuat akhirnya badan lu jadi segini? Pulang ke Indonesia, ketemu namanya teh botol dan Indomie. Dan radio lu tuh yang bikin gue gendut. Tapi Indomie itu menyelamatkan jiwa gue, menyelamatkan nyawa gue. Literally menyelamatkan. Why? Jadi gue pernah cerita sama lo, gue kan pernah stand up di Afghanistan. Ya. Ya kan? Sama Om Farhan tuh, berempat. Sana ada satu wartawan, asisten Om Farhan, Heka, Om Farhan sama gue. Gue stand up apa segala macam di sana, dibayar pakai dolar, mantep. Nah pas pulangnya, jadi pulang, misalnya pulangnya kita akan dijemput oleh taksi untuk ke bandara di Kabul itu, jam 1. Nah, jam 11, kita pamit ke ini yuk, ke kedutaan. Jadi hotel kita tuh satu-satunya hotel bintang 5 di sana namanya Star Hotel. Itu hotel bintang 5 di Afghanistan? Ada. Oke. Itu isinya memang bule-bule segala macam. Itu walking distance bro, ke kedutaan Indonesia. Jadi kita jalan ke kedutaan Indonesia, di sana disambut oleh Bapak Duta Besar, yang tentu saja isinya udah orang Sunda semua. Orang Sunda ya? Lo tau nggak, kedutaan besar di Indonesia itu isinya rata-rata orang Sunda. Kenapa ya? Entah kenapa, mereka jago banget diplomasi. Oh kalau orang Sunda kan, punten. Iya gitu ya, oke. Jadi rata-rata gitu. Jadi lu tanya, Asep, Mas Ariat, weh, gitu di kedutaan Indonesia dimanapun. Oke. Ya. Nah udah beres, tiba-tiba pas mau pulang nih. Udah jam 12 nih, pas jam 12 pulang ini, jam 1 kita udah dijemput. Oke Kang, kita pulang. Pas pulang, set. Tiba-tiba ada kiriman rupanya dari Indonesia. Gede-gede nih, kotak-kotak. Isinya Indomie. Siapa yang ngirim? Biasa, emang kiriman buat Ibu Dubes. Oh. Tentu saja Ibu Dubes ngomong, hey ini ada Indomie. Mari kita santap. Nah, kalian mau? Tentu saja, pakai nasi. Wah, luar biasa Indomie pakai nasi. Halo, Indomie apa kabar? Gara-gara makan Indomie, kami jadi terlambat. Terlambat, oke. Udah diteleponin tuh sama taksi, sama mobil yang seharusnya nganterin kita ke bandara. Oh yaudah pulang, kita terlambat lah. Jadi baru sampai di lobi, lobi hotel, nurunin barang itu jam setengah 2. Telat 30 menit. Pas mau keluar dihadang sama tentara. Bro. Where are you going? To the airport. You cannot go anywhere. Why? City under attack. City diserang sama Taliban. And then? Dan karena itu adalah hotel bintang 5 satu-satunya yang isinya bule-bule. Dijaga. Jadi pasti nyerang hotel itu. Pasti. Makanya hotelnya punya bunker. Kita masuk bunker. 2 kali 24 jam. Di dalam bunker? Dalam bunker. Tapi bunker bagus banget. Ada barnya. Nggak ada Indomie udah tadi. Nah itu ya, kalau gua nggak makan Indomie dan pergi aja, lo tahu gua akan berada di mana? Gimana? Di jalan. Dan lu under attack. Thanks to Indomie. Oke, kita balik lagi, Mo. Ya. So, jadi lo pernah badannya bagus ya? Bagus. Jadi berat gue masih ingat tuh, tinggi gue 178, berat badan gue 64. Oke, karena ya pola hidup segala macam lah ya. Nanti kita akan bahas. Oke, tapi Mo, terus gimana ketertarikan lo dengan dunia radio? Karena gue tuh belajar banyak hal tentang dunia radio itu dari lo, Mo Sidik. Yeah. Saya itu di-review sama Mo Sidik ketika di OS Radio Bandung. Banyak banget. Dia mengajarkan saya begitu banyak hal. Wah, luar biasa. Dari mulai opening siaran, isi siaran, sampai punchline. Dia yang mengajarkan. Gokil banget. Sama mental ya, kita dulu diajarin mental banget. Sama mental, ampun. Udah dibayar nggak seberapa, cuma 5.000 per jam. Dalam hati tuh sempat mau menyerah waktu gue mau jadi penyiar radio ya. Untung lo nggak nyerah. Gue dibayar berapa, gue dibeginiin banget jadi orang.
Tapi ya itu dia. Tapi itu kan salah satu tempat terbahagia lo. Lo pernah cerita sama gue soalnya. Ya, kawah canda di muka yang membentuk gua. Lo kalau ke OS tuh lo ngerasa, karena lo di rumah tidak baik-baik saja, lo tuh di OS tuh merasa diterima apa adanya. Nyokap gua nonton nih. Lo pernah ngomong gitu sama gue soalnya. Iya. Yeah, but that's true. Oke, tapi apa yang membuat akhirnya lo tertarik dengan dunia radio? Dunia radio tuh gini, gua itu mendengarkan radio sejak kelas 2 SD. Sama men. Dulu ada Saur Sepuh, ya, ada yang Sunda-Sundaan tuh, ada gue lupa nih judulnya. Ya. Nah itu jadi itu rutin setiap hari gue mendengarkan. Ya. Jadi jatuh cinta gue tuh sama radio. SMP gue mendengarkan radio-radio pada zamannya, ada radio Pamor dulu, ada radio OS sama Ardan. Nah itu dua-duanya lagi berantem gila. Nah gue tuh kebetulan anak OS gue. Anak OS. Jadi dulu ada program radio yang kalau lagi tayang Bandung sepi. Setiap Rabu malam judulnya Oserba. Oserba. Pasti denger kan? Yoi. Itu teman-teman kita, senior-senior kita Padiangan. Ya, Padiangan. Itu tambah jatuh cinta lagi. Jadi cita-cita gue memang masuk radio. Jadi ketika gue tuh waktu di Amerika dapat beasiswa, tapi om gue memutuskan untuk nggak membiayai gue lebih lanjut. Jadi gue harus pulang dan ngelanjutin mengulang SMA di Bandung. Jadi gue ngulang SMA 1 tahun. Terus abis lulus, gue langsung daftar radio lah. Karena dulu tuh kan Padiangan, Unpad Parahyangan. Iya itu singkatan kan ya? Iya. Jadi lu kalau anak Unpad dan orang Parahyangan, jalur lu tuh seharusnya masuk OS kalau nggak masuk Ardan. Jadi gue ngelamar lah dua-duanya. Di Ardan gue nggak keterima. Sama gue juga loh. Serius. Ardan, lo menyesal menolak kita berdua. Nah, di Ardan, angkatan gue yang keterima, ada namanya Indra Herlambang. Oh Mas Indra? Ya. Mas Indra belum mau ke YouTube gue loh. Awas, dia sombong. Dia harus bahasa Korea sih sekarang. Iya, ayo Mas yo. Nah gue dapetnya OS. Oke. Nah itu, jadi lu bayangin gue baru lulus SMA, masuk Unpar tahun pertama, udah masuk OS. Ada penghasilan sendiri segala macam. Gue makan apa yang bisa gue makan. Itu gue ngegendut di situ. Indomie sama teh botol. Bener, itu makanan kita ketika itu. jadi penyiar radio. Buat yang mau jadi penyiar radio. Tapi gue nggak tahu ya. Kalau zaman sekarang tuh masih ada nggak sih yang mau jadi penyiar radio? Kayaknya masih, tapi ya impact-nya aja. Kalau kita kan dulu selebritis kota ya. Iya, kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang nggak tahu ya. Zaman sekarang tuh radio penyiarnya kayaknya udah jarang ada penyiar ya. Kayaknya lagu terus ya. Iya. Ya kan? Ya, karena nggak ada uangnya buat ngebiayain. Ya, apalagi zaman dulu ya. Iya. Well anyway, jadi berapa tahun jadi penyiar radio? Gua kalau dihitung-hitung on off 18. 18 tahun. Tapi mau gini, 18 tahun jadi penyiar radio. Udah nggak jadi penyiar radio. Kalau gua secara pribadi, walaupun sudah tidak menjadi penyiar radio, penyiar radio itu selalu ada di dalam hati gua. Gue tuh sampai bilang sama... I think it save your life actually. It is. Yeah. Gue sampai bilang sama Bayu Oktara. Dia kan megang radio sekarang. Bayu lu megang radio sekarang ya? Bayu megang radio? Yes, ada namanya X Channel. Nih Bay, gue promosiin. Gue sampai bilang, Bay kalau boleh gue siaran 3 bulan sekali deh. Untuk mengobati rasa rindu sebagai penyiar radio. Karena di dalam hati kita tuh kan siaran sendiri tuh ngomong depan mic tuh menyenangkan sekali. Ya kan? Suka kangen siaran gak sih? Kangen banget. Cuman masalahnya itu, gua itu kan penyiar morning show. Iya. Dan lu tuh memang disiplin tuh memang lu dapat dari morning show. Jadi gua tuh dulu tuh jarang telat bro, hampir nggak pernah terlambat, hampir nggak pernah miss acara gua. Nah ketika gua punya kesibukan, gua menjadi orang yang nggak disiplin. Gua membenci diri gua sendiri waktu itu. Gini, lu pasti, gue tahu lu punya pengalaman yang sama di radio. Radio itu adalah safe space buat kita, tempat emang lu ngerasa nyaman. Hidup lu bisa menjadi orang lain. Meninggalkan masalah, masuk studio, dengerin lagu, ngomong, terserah. That's true. Itu yang gue kangenin sebenarnya. Me too. Mau ketika lu meninggalkan radio, berat gak sih? Berat, karena gue itu pensiun dari radio waktu itu gara-gara nikah.
Jadi gue siaran terakhir di OS itu 3 hari kemudian nikah. Yang anak OS satu pun gak ada yang datang anyway, by the way. Indra datang, anak Ardan yang datang. Lu nggak undang gua kayaknya. Undang satu, pasti ada gue tempel di OS. Tapi di Jakarta sih, anak OS kan malas ke Jakarta. Lu waktu itu masih anti Jakarta banget. Iya masih di Bandung ya. Makanya lu waktu lu hijrah ke Jakarta, gue tuh tepuk tangan tau lu. Karena gue pun gak nyangka gue keterima di Hard Rock Jakarta. Gue gak ngelamar ke Hard Rock Jakarta, gue gak pede. Gue ngelamarnya ke radio yang lain. Tapi ternyata lu ke Jakarta, the idea bahwa Rian Ibram akan ke Jakarta. itu mind blown buat kita semua. Gue juga gak tahu, ternyata gue dipanggil Hard Rock Jakarta padahal gue gak ngelamar. Ya that's life. Anyway, akhirnya lo memutuskan untuk tidak lagi menjadi penyiar radio. Padahal lu adalah mentor bagi, ini mungkin bisa dibilang lebay, puluhan atau ratusan penyiar radio di Bandung. Lu sangat berjasa sekali bagi penyiar-penyiar radio di Bandung, termasuk gue. Thank you Mo Sidik. And then akhirnya lo memutuskan untuk menjadi komika. Why? Kalau komika bukan putusan. Jadi apa dong? Jebakan. Jebakan istri gua itu. Jebakan istri? Kenapa jebakan? Jadi gini ya, ada waktu di antara gua berhenti jadi penyiar sampai waktu itu jadi komika. Itu adalah secara independen, secara gua sendiri tanpa bantuan orang tua, itu adalah masa gua paling miskin. Maksudnya? Gua hidup sederhana banget waktu itu. Karena nggak punya pekerjaan gua freelancing segala macam. Oke, semiskin apa? Rumah gue ngontrak di sekeloa di dalam gang. Tapi kan lo masih tinggal di rumah. Miskin kan relatif, Mo. Enggak, bagi gue dari dalam hidup gue tuh kan privilege kan kecilnya, bapak gue kaya. Oke. Bapak gue penerbit. Berapa banyak uang yang lo punya saat itu sampai lo bilang lo miskin? Gak ada. Gak ada. Jadi beneran survive day by day. Ya oke, mention. Berapa? Gak ada kali, bisa pernah 0 kali. Duit lo? Iya. Itu setelah selesai Karena jadi penyiar? Karena gue inget, iya. Jadi pas abis nikah. Abis kan nikah? gue bangkrut bro, Grey itu bro. Majalah Grey itu bangkrut. Iya gue tahu. tahu. Utang 270 juta. Oh, padahal itu majalah Grey, majalah dia dulu di Bandung yang ngebahas tentang anak-anak SMA itu, wah, itu booming sekali di Bandung. Booming gila, terus ada Facebook, selesai udah. Oh karena Facebook selesai? Karena Facebook. Oke, terus lu menikah, berhenti jadi penyiar radio, bangkrut, gak punya uang. Gak punya duit. Terjebak jadi komika. I mean dijebak. Ya. Dijebaknya tuh gimana? Jadi udah nih, itu kalau nggak salah gue udah hampir setahun tuh. Setahun tiba-tiba itu ada acara Kompas Suci. Stand up komedi ya, Suci 1. Memang mereka mencari stand up komedian. And then? Nah, istri gue tahu gue suka stand up, tapi suka nonton. Jadi anak-anak nih kalau keluar negeri, keluar negeri, anak Ardan tuh peliputan keluar negeri, anak OS keluar negeri, kalau pulang suka bawain gue DVD atau VCD stand up. Cuman buat lo oleh-oleh doang? Buat gue oleh-oleh gue tuh anak-anak udah tahu. Suka nonton iya, nih? Suka nonton Russell Peters gitu, Richard Pryor segala macam tuh gue nonton. Oke. Nah gue koleksi banyak di rumah, jadi istri gue tahu, suami gue memang suka nonton stand up. Terus dia daftarin gue. Bini lo? Audisi. Tanpa sepengetahuan lo? Nah, sepengetahuan. Jadi gue pulang malam-malam, ini gue masih ingat, gue masih jadi manajernya Denny Darko. Main sulap. Denny Darkonya sekarang ngeramal kan dia. Malukan sekarang gue. Jangan ramal. Gue sering ketemu dia setiap event lo. Gue malu. Tapi gue juga bingung kenapa lo jadi peramal sih? Iya, dia tuh skillful bro. Iya lo tuh skillful. Gila lo, Denny ngapain Darko, ngeramal? kapan-kapan duduk sini ya, saya mau nanya kamu, kenapa kamu jadi peramal? Tanya, kenapa lo jadi peramal? Gila lo. Gue bareng sama dia dari nol. Gue kenal lo dari zaman di Bandung. Bagi gue meramal itu, ini kan profesi magician ya. Betul, kita kenal dia dari zaman di Bandung ya. Betul. Kenapa di event dia, apalagi di YouTube suka, bukan meramal apa namanya, bukan meramal apa bahasanya? Memprediksi kasus selebriti. Why Denny Darko, why? Duduk sini ya, saya tunggu ya. Oke lanjut. Udah gitu, jadi gue udah nih sampai ada nomornya. Kamu besok abis Jumatan. Ini nomornya. Apaan kata gue. Ini syarat-syaratnya. Wah harus nulis sendiri dong. Malam itu gue nulis. Skrip? Skrip. Oh jadi harus ngasih skrip duluan? Oh enggak. Lu kalau stand up tuh kan materi lu harus original.
Ya, I know. Tapi skripnya nggak harus submit duluan kan? Enggak. Oh. Gue bikin, gue Oke. ngapalin, gue nyobain. Hmm. Cuman masalahnya adalah referensi gue kan bahasa Inggris. Lo biasanya lihat yang dari luar. Iya, jadi bahasa gue bahasa Inggris. Nah, Jadi lu tulis skrip bahasa Inggris? bahasa Inggris. Jadi gue udah niat besok gue, tai lah pakai bahasa Inggris gitu. Pas datang ke sana, lu sebagai orang Sunda tahu dong istilah ngabodor di hareupeun jojon. Iya, Ya. paham. Jadi Iya. di bahasa Sunda itu ada artinya ngelawak di depan jojon. Jojon itu pelawak legendaris zaman dulu. Yang kurang lebih artinya lu mencoba untuk bercanda depan orang yang nggak paham, gitu kan? Depan orang expert. Oh, gue yang salah berarti. Oke. Jadi percuma. Iya, berarti gue nggak Lu Sunda-Sunda mah banget ya, percuma kayak ngelawak depan jojon Oh, iya, gitu. oke. Karena dia pelawak besar. Nah, hari itu gue ngelawak depan Indro. Mateng. Mati lah. Jadi gue, aduh mati gue. Kan Pak di Indro kan. Ya udah, gue materi, tahu dia. Apa materi pertama lu? Materi pertama gue adalah sebenarnya di dunia lawak Indonesia jadi lucu adalah kutukan. Karena di sebuah grup lawak yang meninggal duluan adalah yang paling lucu. Jangan lucu-lucu ya. Depan Indro. Depan Indro gue ngomong Itu gitu. cynical banget lu. Dono, Kasino kata gue. Itu yang lucu-lucu meninggal duluan. Sri Mulat yang lucu-lucu meninggal duluan kata gue. Tinggal Tarsan kata gue gitu. Ketawa dia. Itu cynical Ada tuh di banget. YouTube lo kalau mau lihat di YouTube ada. Tapi dia ketawa. Ada ketawa. Hmm. Kaget dia. Terus udah gitu, berhenti dia. Mo, nama acara ini adalah stand up comedy Indonesia. Jadi lu harus ngelawak pakai bahasa Indonesia. Oh, jadi itu lu pakai bahasa sampaikan Inggris. pakai bahasa Inggris? Nah, lu tonton di YouTube ada. Oke. Gitu. Terus akhirnya ya udah, gua ngelawak pakai bahasa Indonesia. Lu saat itu langsung rubah semua ke bahasa Indonesia? Ya, ada jadi itu cerita restoran Padang gitu juga gua jadi bahasa Indonesia. Terus gua dapat golden ticket. The rest is your history. So, pertama kali lo tampil sebagai stand up comedian, apa dalam pikiran lo? Lo kan biasa sebagai seorang performer, lo punya radio, lo MC, lo mentor bagi semua performer, MC, segala macam penyiar radio. Nah, pertama kali lo tampil sebagai komika itu gimana mau rasanya mau? Such a good question. Gue belum pernah ditanyain masalah ini. He's a really good interviewer, by the way. Rasanya kayak mau mati. Karena lu punya misi kan. Kalau MC kan sebenarnya lu nggak ada misi untuk Ada dong. nggak misi untuk lucu. Gue sih ada ya. Enggak. Nggak, tapi Gua gini, maksudnya gua tidak lu kalau mengharuskan. lu orang nggak ketawa, lu dibilang gagal, enggak kan? Enggak, tidak mengharuskan untuk melucu sih, hanya untuk iya. membawa suasana dan melihat Betul. suasana aja sih ya. Jadi ada misinya kan, Iya, misinya itu. Kalau misi pelawak ya lu harus bikin orang ketawa, mau nggak mau lu harus bikin orang Iya. ketawa. Itu bagi gua tanggung jawabnya besar banget di atas panggung. Jadi apa pikiran lo saat itu? Pikiran gua adalah ini pekerjaan macam apa ya? Itu sampai pikiran gua sampai sekarang. Jadi setiap gua mau manggung, gua di belakang panggung suka ngomong gini, ini gua ngambil pekerjaan apaan sih? Biasanya gua, udah habis ini gua udah nggak mau jadi pelawak lagi lah, udah apaan sih ini gitu. Terus rupanya sukses, terus udah gitu pengen lagi. Tapi itu memang selalu ada di pikiran gua sampai detik ini. Sampai sekarang. Sampai detik ini. Keep questioning tuh. Keep questioning life choice gua apaan sih ini? Berarti memang harus seperti itu gak sih? Maksudnya Nggak berarti tahu memang gua. itu yang harus lo jalanin. Iya, tapi When we are keep questioning, iya. then we have Soalnya to keep selesainya going. euforia. Gue malah, kapan lagi gue mau manggung gitu. Tapi lo pernah nggak ketika lo tampil ada yang nggak ketawa? Banyak, itu mungkin dari 100 kali gue nampil mungkin ada 40 gagal. That's the beauty of stand up comedy. I know. Ketika lo mencoba untuk melucu dan ada yang nggak ketawa, lo melihat ekspresi dia, Oh shit man. apa yang lo lakukan? Yang pertama adalah yang lo nilai adalah hasil dari keseluruhan. Jadi banyak yang ketawa apa cuma satu orang dong. Nah cuman itu, si muka orang yang nggak ketawa satu orang ini biasanya yang kebawa tidur itu dia. Padahal gue berhasil, misalnya gue yang nonton 800 orang, ketawa semua 800, tapi gue ngelihat ada orang cemberut di tengah yang kepikiran dia mulu. Itu penyakit komedian tuh kayak gitu. Terus lo akan langsung mengarahkan. Oh iya.
titik fokus kan, biasa titik kita fokus. belajar. Lu langsung pindahin gitu? Lo akan nyapu ke tempat yang lain. Kita punya namanya hot points. Hot points itu misalnya di daerah sini banyak yang ketawa nih, selalu kedengeran banyak yang ketawa, lo konsentrasinya lo pindahin ke situ. Ada teknik-tekniknya sih. Itu kan kalau visual. Tapi kalau misalnya lo pernah dengar selentingan garing, nggak lucu. Sering. Ada yang begitu? Sering banget. Gue kan sering tampil di festival internasional. Ketika lo tampil di festival internasional, yang lo cari kan adalah kritik. Sebentar, ini Karena secara uang tuh lo pasti boncos. yang lo cari adalah kritik. Kritik. Jadi ketika lo setelah tampil, lo meminta mereka untuk mengkritik lo. Kalau lo ikut, jadi gue ikutan misalnya Edinburgh Fringe Festival. Oke. Itu festivalnya 26 hari. Gue tampil sehari bisa 4 kali, 5 kali. Wow. Selama sebulan. Jadi sebulan itu gue pulang, gue bisa tampil selama 54 sampai 60-an. Gitu. Jadi itu kawah Candra dibuka. Lu bikin skrip sebanyak itu? Enggak, lo Ulang-ulang iya kan terus? karena penonton beda-beda. Wah, oke. Yang mengkritik siapa? Nah yang berkritik ada kritikusnya. Itu yang kurang di Indonesia. Di festival itu lo mencari kritikus. Lo dapat bintang 4, lo dapat bintang 3, ada yang bilang lo garing, this is not funny, but this is the best thing I ever seen, macam-macam. Kalau ada yang bilang this is not funny, that was not funny at all, itu nggak lucu sama Ya lo sekali. evaluasi aja. Karena lo punya 54 sampai 64 show itu kan memang pasti ada yang naik, ada yang turun, lo lagi capek banget apa gimana. Lo biasanya evaluasi, lo punya statistik sendiri, lo bisa analisis. Tapi buat gue biasalah kalau lu misalnya ada yang bilang lu nggak lucu, karena kan lu juga biasa sebagai mentor untuk bilang dulu penyiar lo nggak bagus, lu bapok, itu kan satu kalimat yang biasa lo lakukan ke gue misalnya. Punchline lo jelek, siaran lo jelek. Nah, kalau kan? di komedi lu nggak perlu diomongin gitu, cukup dengan lu nggak tertawa aja. Udah langsung. Anjing, gak ada yang ketawa gitu. Oke. Itu tuh udah evaluasi berat buat lo. Lo balik lagi, itu namanya back to drawing board. Jadi lo analisis lagi jokes gua kenapa nggak work. Gitu. Mau acara yang pernah lo datengin, lo diundang, yang cukup unik juga, mengundang komika, acara apa? Iya di Afghanistan ya, karena pakai interpreter. Di Afghanistan acara apa sih Afghanistan undang lo? Jadi kami itu diundang untuk jadi pembicara. Jadi mereka itu diundangnya sama UN, sama PBB. Afghanistan tuh ngundang komika, kenapa mereka butuh hiburan, terlalu stres apa gimana sih? Iya, terlalu stres juga. Jadi PBB ngundang public speakers untuk ngajarin public speakers buat mantan-mantan jenderalnya. Kan udah selesai perangnya ceritanya. Mereka butuh public speaker, but why komika? Ya gue diajak Om Farhan tuh headnya. Dia pengen ada, ini dong masukin humor ke dalam public speakingnya, gue ngajarin humornya. Malamnya manggung. Oke. Hari malam terakhir. Problemnya adalah gue stand up pakai bahasa Inggris, mereka nggak bisa bahasa Inggris. Mereka tuh pakai bahasa Pashtun sama bahasa Dari. Jadi ada translatornya? Ada ternyata 2 orang sini. 2 orang dengan, mereka bahasanya 2 bahasa berbeda? Pashtun sama Dari ya. Jadi gue stand up pakai bahasa Inggris nih, yang ketawa yang depan dulu, yang ngerti bahasa Inggris, di belakangnya, gitu. Nanti yang Pashtun, ntar setengah ketawa, ntar yang Dari ini ntar setengah ketawa. Delay berapa lama tuh? Ya itu 5 menit material jadi 15 menit, lumayan lah ya, bayar $. Bisa begitu delay ya? Oke, selain Afghanistan, mana lagi yang menurut lo nih? Gue pernah manggung sebelum Cibi-Cibi itu apa sih namanya? Cibi-Cibi, Cherry Bell. Cherry Bell. Gue pernah manggung di Cherry Bell. Emang kenapa? Cherry Bell. Hah? Kenapa? Nggak ada yang merhatiin Pak. Semuanya, jadi gini, ini kan di sini ya. Ini Cherry Bell. Mereka nunggu Cherry Bell kan? Iya. Jadi tengah kosong nih. Beda crowd ya? Gini. Karena mereka nungguin Cherry Bell nongol. Lagi itu yang bikin rundown siapa sih? Waduh nggak tahu gue kan, waduh duit nih gitu kan. Ya lumayan ya. Gini nih. Terus tiba-tiba lagi gue manggung, gue lagi stand up, nongol 1. Ini semua pindah ke sini. Terus lu gak ada yang nonton? Untung, Ernest, I owe you one for this. Untung MC-nya Ernest. And then? Dia ngerti, jadi dia cut me off. He saves you. Iya. Yeah. Oke, gue mau nanya. Jadi komika,
bayaran terendah yang pernah lo dapatkan? Iya, pernah nggak dibayar pakai nasi kotak doang segala macam. Malah bayar gue pernah. Bayar tuh maksudnya karena lo pernah disomasi? Enggak. Bukan. Tapi di somasi itu bayar juga lumayan tuh. Berapa? 24 juta. Oh murah ya, bukan miliaran lo pernah? Somasinya 1 miliar. Somasi. Nego 24 juta. Oke. Dibayar nasi kotak pernah? Pernah. Itu yang paling murah? Malah ada yang gue bayar. Lu bayar Gue kenapa? bayar untuk manggung. Kenapa? Karena itu open mic. Jadi gini, dulu kan gue bahasa Indonesia nih. Ya. Nah terus tiba-tiba gue pengen, wah bahasa Indonesia tuh ini ya, gue nggak mengalami jenjang. Jadi ada tuh jenjang stand up komedian tuh kalau di luar negeri tuh ada jenjang-jenjangnya lah, underground itu gitu. Nah gue ngalamin di Indonesia itu profesi stand up komedi itu terlalu indah. Maksudnya? Lo ngetop dikit, lo masuk TV. Bagus dong. Iya, kebagusan. Emang kalau di sana? Kalau di sana enggak, lo tuh 16 tahun, 17 tahun baru bisa masuk TV. Oh panjang. Panjang banget itu Panji. Balik lagi. Pindah ke New York, Balik 3 lagi. tahun berat banget kan itu. Emang kayak gitu. Nah gue tuh mau merasakan itu tolol emang. Jadi gue belajar lah stand up pakai bahasa Inggris. Di tahun gue kedua, ketiga. Nah di Indonesia tuh gak ada tempat latihannya. Jadi gue dan Regi Hasibuan namanya. Sedangkan di Malaysia itu dalam seminggu lo bisa berlatih 4 hari sampai 5 hari. Oke. Jadi sebulan sekali gue nabung buat berangkat ke Malaysia. Nginep di sana selama 5 malam untuk bisa open mic. Latihan dikasih waktu 5 menit di atas panggung per malam. Berapa duit? Ya itu lo hitung aja dulu AirAsia, terus nginepnya di hotel, aduh acak-adut yang cuma pakai kipas doang di Malaysia. Gue tiap bulan nabung. Demi itu? Ya, di bulan ke-8 gue dapat bayaran. Berapa? 300 ringgit. Berapa tuh? Kali 3 tuh, 1 juta. Ya lumayan lah. Lumayan Lumayan nggak balik modal. Oke, pernah paling gede berapa dibayar jadi komika? Paling gede itu Afghanistan karena dihitung 3 hari jadi 7 hari. Bukan dihitung 7 harinya, dihitung resiko mau matinya. Berapa di situ di Afghanistan? Wah, dolar Pak, berapa ya? Berapa dolar ya? Lumayan banget. Berapa? Nyokap gue seneng banget tuh. Berapa? Berapa ya? Ratusan dolar sampai ribuan dolar. Cakep ya. Tadinya cuma ratusan dolar jadi ribuan dolar. Karena kan kita kan 2 kali 24 jam. Nah, Terus kita dijemput sama mobil kedutaan, iya. dilariin ke bandara, terbangin ke Dubai. Di Dubai itu nggak ada penerbangan ke Indonesia setelah 3 hari. Jadi kita nginep di airport Dubai 3 hari. Gua hidup di airport Dubai. Kasih duit sih buat makan. Cukup panjang ya. Oke. Komika. Dan sekarang Mo Sidik ini sedang sibuk untuk mempersiapkan sebuah film. 3 buah film. Baik, mulai sombong. 3 buah film. Jadi total tuh film berapa sih Mo yang udah lo Ya udah gue produserin 5 film? 5. Kenapa akhirnya turun juga ke dunia film Mo? Gue suka sih. Gue nggak suka. Rupanya gue tuh nggak suka acting. Jadi? Jadi gue lebih suka jadi produser. Di belakang layar. Nah, jadi kalau gue pernah main filmnya gue hampir ada 24 film. Lu 24 film Mo? Tapi itu dikit-dikit doang. Cameo? Jadi lu kalau satuin tuh semua 24 adegan gue nggak jadi satu film. Oke. Ya. Nah rupanya gue nggak suka syuting. Gue nggak suka syuting di TV, gue nggak suka syuting di film. Tapi lu suka kan datang ke sini kan Mo? Suka. Thank you. Podcast ini seneng gue. Oke, thank you. Apalagi temen gue berjuang. I love you so much, I know, thank you. Ini kan banyak ini kan bakar duit ya. Ngapain sih bikin podcast bakar duit? Ya, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk semua brand dan juga agensi kami menerima dengan tangan terbuka di sini ya. Oke, Mo tapi Padahal kan hidup dia baik-baik aja. Ngapain sih? tapi kan juga sama. Lu juga pada awalnya sama-sama tolol udah. iya betul ya. Inilah Apa sih ketololan kita kita. cariin? Ngapain sih kita di sini? Iya. Mo oke. Apa pada akhirnya yang memutuskan lu oke lah gue coba film lah. Yang pertama dari dulu gue suka marketing, gue suka nyari uang, gue suka bisnisnya. Ya kenapa nggak kalau gitu gak jadi agen asuransi aja?
Pernah. Tapi kayak teman-teman gue menjauhi gue. Nggak semua agen asuransi. Tahu aja asuransi, tahu bahwa teman-teman yang Enggak, mengajar. agen asuransi gua, teman-teman gua baik, agen gua juga baik kok. Gue dulu pernah acara yang top tiersnya agent. Pernah nggak lu? Iya, Kan mereka ada Million Dollar Round Table. Iya. Iya. Gue pernah diundang stand up. Kata gue, kesempatan. Gue Kenapa? marahin semuanya bro. Kenapa lo marahin? Karena mereka itu nyari gue, nelfon gue, nggak henti-henti pas tahu berat badan gue segitu berhenti semuanya. Nawarin asuransi. Serius lo? Serius. Gue tuh susah banget cari asuransi. Akhirnya Sekarang gue nemu, gue punya? Ada. Dari Singapura. Ini ngomongin soal... Di Indonesia nggak ada yang mau. Ini ngomongin soal asuransi ya, ini di luar topik sedikit ya. Gue punya asuransi, ini ada cerita sedih sih. Gue punya agent. Gue belilah asuransi, gue bayar preminya. Agent asuransi gue. Dia. Diri. Oh, serius loh. Kok bisa? Iya. Terus gue nggak tahu kalau gue sekarang sakit gue harus klaim kemana. Oke, kita Dibawa mati men. kita berhenti bicara soal asuransi ya. Polis lu dibawa mati. Kita- Tapi lo cek polis lu deh. Iya. Oke, Bu, oke. Film, oke. Gimana? Why film? Kenapa film? Ya pertama gue dijebak juga ini. Jadi Lu banyak dijebaknya hidup lu ya? Iya, karena gue punya bos. Tiba-tiba bos gue pengen invest ke film. Terus orang yang paling dia kenal tahu soal film karena gue Iya. sering main film adalah gue. Katanya, lo ini jembatanin gue sama PH-nya kan mereka mah seniman, gue bisnismen. Lu kan tahu nih tengah-tengahnya. Ya jembatan lu jadi produser. Itulah pertama kali gue jadi produser. Filmnya namanya Kutukan Calon Arang. Udah ada di bioskop. Oke. Flop. Ya, Flop. flop. Mengakui ya. Iyalah. Ya gimana? Lu kalau cek berapa jumlah penonton? Oh, flop nih gitu. Berapa biaya film pertama? Biaya film pertama itu mungkin sekitar 7 miliar. Flop. Duit dari mana? Apanya? Duitnya. Duitnya investor. Salah satunya bos gue investor. Kalau flop gitu gimana? Kalau Ya, mereka sih dikit duitnya itu plus bagi mereka. wow. Tapi bagaimanapun ya, mereka kan bisnismen, mereka bete gitu. Wah, ya udah, ayo bikin lagi gitu. Bete tapi bikin lagi. Bikin lagi. Oh, oke. Akhirnya yang kedua bikin. Yang kedua, oke, dapat investor baru juga segala macam. Hari pertama 38.000 penonton. Itu bagus sih itu. Bagus. Oke. Wih. Malamnya eksekutif produser ditangkap karena penyuapan. Menyuap siapa? Dia mantan hakim. Menyuap mantan hakim. Apa ya? Dia oh bukan, namanya apa? Mafia kasus. Markus. Markus. Dia nyuap Markus. Dia nggak nyuap Markus, dia Markusnya. Dia Markusnya. Iya. Jadi investor lu Markus. Tertuduh ya, Iya. tersangka. Jadi belum terbukti. Tersangka Markus. Oke. Investor lu diduga Markus. Ya, Wow. ya. Besoknya Filmnya tentang apa? tentang hakim bersih. Filmnya tentang hakim bersih. Ya. Investornya Markus. Ya, hakim. Mantan hakim. Cocok kali. Ya, Ditangkap. tangkap Pak. Cocok lah itu. Ya. Bersih tuh hakim. Flop lagi. Iya dong, hari pertama 38.000, hari kedua 4.000 apa? Selesai Berikutnya. langsung. Oke. Yang satu lagi belum keluar. Ya ada dua yang belum keluar. Ada Apa? dua. Mau spill? Yang satu horor, yang satu soal stand up comedy. Nah, yang ini sutradaranya sama produsernya orang Inggris. Wow. Dia dulu itu salah satu produsernya The Raid 2. Gitu. Mau hidup lu tuh penuh dengan kejutan ya? Maksudnya Gue aja sampai terkejut-kejut. gue tuh gini loh. Kita tuh udah lama banget gak ketemu. Gue tuh cuma dengar kabar lo dari anak-anak OS Bandung ya. Iya Simo tuh sekarang gini, Simo tuh sekarang ini. Wow. Ada aja kejutannya. Bikin ini, bikin itu. Lu tuh selalu bikin hal baru. Apa yang lo lihat dari diri lo? Nggak fokus. Tapi gue tuh selalu dalam survive mode gitu. Gitu karena entah kenapa
ya itu mungkin gara-gara nggak fokus, jadi gue suka pindah-pindah. Radio juga pun pindah-pindah gue. Meskipun lama-lama ya, tapi tetap pindah-pindah gitu. Jadi gue tuh sekarang berusaha untuk fokus. Jadi dalam hidup gue sekarang ini, yang gue fokusin adalah gue ngurusin film, sama gue jadi promotor. Tapi semuanya berhubungan sama media ya, Mo? Ya. Kalau lu tidak bekerja dalam bidang media, lu melihat diri lu bekerja dalam bidang apa, Mo? Gue kalau nggak bekerja sebagai media, gue bekerja di bidang apa? Politik kali. Oh ya? Why? Gue cukup menyukainya kemarin. Gue jadi tim debatnya Anies, gue jadi tim debatnya Mas Pram. Oke. Gue ada di lingkar politik itu menarik juga menurut gue. Cuman emang masih hijau aja guanya, jadi masih kaget-kaget gitu. So, gue yakin banyak sekali orang yang ingin berterima kasih kepada diri lo secara pribadi karena lo membesarkan begitu banyak sekali nama. Maki-maki juga banyak sih. Ya, balance that's life anyway. Iya kan? Dan gue secara pribadi gue juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat semua didikan Mo Sidik Zamzami yang sudah bisa. Apa sih didikan gue yang punchline, nempel dulu? Lu tuh pernah bilang sama gue, punchline lo bapuk, quotes lo nggak bagus, materi lo nggak ada isinya sama sekali. Jadi gue mau bilang terima kasih sekali Mo Sidik Zamzami untuk segala masukannya. Tapi waktu itu lo sedih aja apa lo berubah? Gue lupa perasaan gue seperti apa, tapi itu akan tertanam dalam diri gue. Yang gue ambil dari lu adalah ketenangan lu ketika berbicara. Banyak orang yang terkadang terlalu terburu-buru dalam berbicara, ingin menyampaikan segala sesuatu dengan terlalu cepat. Tapi kalau lu kan begitu santai untuk menyampaikan kata demi kata, kalimat demi kalimat sampai menutup dengan begitu sempurna. Itu yang gue belajar dari lu dan I thank to you. Itu yang gue ucapkan, terima kasih banyak buat lo. Tapi pencapaian lu pun begitu luar biasa. Seandainya lu bisa mengucapkan terima kasih untuk diri lu sendiri. Anything you would like to say, lu mau bilang terima kasih apa untuk diri lu? Hey Mo Sidik, terima kasih. Sudah mencoba. Terima kasih sudah mencoba. Karena gua itu adalah orang yang suka mencoba. Terima kasih juga nggak down-down banget ketika gagal. Karena gua adalah orang yang sering gagal. Dan terima kasih juga for keep on fighting meskipun udah sering gagal. Apa jadinya Mo Sidik tanpa sebuah mic? Gila, lu keren banget tuh. Gila, Rian Ibram tuh pecicilan dulu. Gila, manja. Lu kan manja kan? Manja banget orangnya. Aku masih manja. So apa jadinya Mo Sidik tanpa Gila, sebuah mic? Pertanyaan lu cakep-cakep nih. Apa jadinya gue tanpa mic ya? Karena gue tuh orangnya kan ekspresif. Gue tuh dan waktu gue jadi penyiar pun, gue itu opinionated. Gue selalu punya opini. Dan gue gak peduli orang suka apa enggak sama opini gue. Stand up itu bukan berdiri. Bukan lo ngelawak sambil berdiri. Arti stand up komedi itu bukan itu. Bukan lo berkomedi sambil berdiri. Stand up-nya itu adalah berdiri untuk hak lu, berdiri untuk opini lu. Lu harus berdiri, itu sebuah seni berpendapat. Jadi mungkin lu bilangnya mic, tapi gue bilangnya di berbagai media. Gue menulis, gue bikin novel, gue bikin film, gue menulis buat film, gue radio, segala macam itu karena gue gak bisa berhenti untuk beropini. Ya meskipun sekarang gue tahan-tahan ya karena bahaya banget sekarang beropini. Jadi mic adalah dunia lo? Itu hidup gue. Mo Sidik dan Mike. Mike adalah dunianya. Mike membawa dia berkeliling dunia. Dari Australia sampai ke Somasi. Dari dibayar kontan sampai ke Afghanistan. Wih. Mo Sidik Zamzami. Thank you so much. Gokil, Thank you. Thank you. Good luck.